Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Yang akan saya bawakan Baptista Sabda Benar. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa yang akan saya antarkan. Bapa yang pengasih, sumber kekuatan dan pengharapan kami, terima kasih atas seluruh berkat, kasih, dan karyamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami. Tolong ampunilah kami. Kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan saya bacakan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dalam hatinya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah kita adalah bendahara. Kata bendahara, Bapak Ibu, sering kita dengarkan dalam suatu organisasi. Biasanya organisasi itu terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun apa maksudnya kita adalah bendahara? Keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai bendahara. Kita akan kembali melihat makna bendahara di dalam Alkitab. Bendahara memiliki makna ketika itu pada zaman Yesus adalah oikonomos. Diambil dari kata oikonomos. Oikonomos artinya adalah mengelola keseluruhan milik yang dimiliki oleh tuannya. Itulah makna dari bendahara yang ada pada saat itu. Berbeda, Bapak Ibu, dengan bendahara yang ada pada masa kini. Bendahara yang ada pada masa kini cenderung hanya mengelola keuangan. Tetapi bendahara yang terdapat di dalam Alkitab terkhusus pada konteks Tuhan Yesus. Seseorang yang mengelola keseluruhan milik tuannya. Jadi tidak cuma keuangan. Berkaca dari Lukas 16 tersebut, Bapak Ibu. Ada seseorang yang telah dipercaya sebagai bendahara. Dan biasanya sebelum ia dipercaya sebagai seorang bendahara, ia harus memiliki kompetensi. Menjadi seorang bendahara pada saat itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Yang pertama, ada syaratnya. Dia harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia harus lulus persyaratan yang diberikan oleh tuannya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Namun yang terjadi dalam Lukas 16 adalah bendahara itu justru tidak memiliki tanggung jawab karena ia tidak bisa mengelola milik dari tuannya. Ia sebagai bendahara, ia kemudian mengambil keuntungan menggunakan milik tuannya itu untuk kepentingannya pribadi. Sehingga tindakannya itu kemudian diketahui oleh tuannya dan tuannya itu memecat bendahara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai bendahara, kita harus tahu siapa tuan kita. Kita sebagai bendahara harus mengelola segala milik tuan kita. Tuan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi miliknya harus kita kelola dengan baik. Maksud apa yang menjadi miliknya adalah hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Harta benda kita berkat dari Tuhan Yesus. Keseluruhan yang kita miliki dalam dunia ini adalah karunia Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Bahkan jiwa raga kita, pikiran hati kita milik Tuhan Yesus. Mampukah kita menjadi oikonomos atau bendahara yang bisa mengelola kesemuanya itu? Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola perilaku, bahkan mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah tanggung jawab yang Tuhan inginkan kepada kita. Mengelola keseluruhan milik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang perlu kita sadari, Bapak Ibu, kita ini tidak punya apa-apa ketika kita hadir di dunia. Kita bergantung pada milik Tuhan Yesus. Tugas kita mengelolanya dan menjadikan berkat bagi sesama. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ada waktunya kita berhenti menjadi seorang bendahara. Ada waktunya kita berhenti mengelola seluruh milik Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan sudah memanggil kita masuk ke dalam kerajaan, disitulah kita berhenti menjadi seorang bendahara.
Namun sebelum waktunya itu, kita senantiasa menjadi bendahara, mengelola seluruh milik dan berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sumber kekuatan dan pengharapan kami, terima kasih atas segala berkat dan karya-Mu yang senantiasa kami rasakan. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat menjadi seorang bendahara yang baik dalam kehidupan ini. Kami dapat mengelola kehidupan kami dapat mengelola milik-Mu, kami dapat mengelola segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Mengelola hati, pikiran, perilaku, bahkan harta kekayaan kami. Sehingga apa yang kami kelola tersebut dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa Engkau utus dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan. Kami secara rendah hati ya Tuhan, mengakui banyak dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami. Tolong ampunilah dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna. Kami mohon di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.